Ada kekuatan halus, nyaris tak terasa, yang bekerja membimbing kehidupan individu-individu yang meskipun minim pendidikan formal, berhasil menemukan jalan menuju kemakmuran dan kepuasan hidup yang banyak orang berpendidikan tinggi sekalipun tidak pernah benar-benar memahaminya. Sepanjang hidup saya mengamati para pengusaha, atlet, seniman, pemimpin, dan orang-orang biasa yang menjadi luar biasa, saya menyadari sesuatu yang melekat pada saya hingga hari ini. Dunia tidak menghargai mereka yang paling banyak tahu, melainkan mereka yang paling banyak berbuat dengan apa yang mereka tahu. Ini menciptakan perbedaan yang begitu besar, begitu mendalam, sehingga terasa seperti rahasia yang dijaga ketat. Tetapi rahasia ini tepat di depan mata Anda. Dan mungkin sampai hari ini, Anda bahkan tidak pernah menyadarinya. Saat Anda mendengarkan kata-kata saya, sesuatu di dalam diri Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa beberapa orang, bahkan tanpa pendidikan formal, berhasil membangun kekayaan, bisnis, kebebasan, dan tujuan hidup? Mengapa mereka maju, sementara begitu banyak orang lain, meskipun telah bertahun-tahun belajar, tetap terjebak dalam utang, ketidakamanan, dan mimpi yang tak terpenuhi? Apakah ini keberuntungan? Apakah ini keterampilan ajaib? Atau adakah kunci yang selama ini hilang dari Anda? Dan disinilah saya benar-benar ingin Anda bergabung dengan saya. Karena apa yang akan saya ungkapkan adalah sesuatu yang mengubah hidup saya sendiri. Ada suatu masa ketika saya hanyalah seorang pemuda yang berusaha bertahan hidup. Saya bekerja sebagai petugas kebersihan, menghasilkan setara dengan sedikit di atas $40 per minggu, membersihkan kamar mandi, menggosok lantai, dan bertanya-tanya mengapa dunia terasa begitu tidak adil. Saya melihat keluarga-keluarga kaya, bisnis-bisnis sukses, orang-orang yang memiliki kebebasan untuk memilih takdir mereka sendiri. Dan saya bertanya-tanya, apa yang mereka tahu yang tidak saya ketahui? Apa yang mereka lakukan yang tidak pernah diajarkan kepada saya? Hingga saya bertemu seseorang yang mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. Anda tidak butuh ijazah untuk menjadi luar biasa. Anda butuh sebuah sistem. Dan hari itu, tanpa menyadarinya, saya mulai memahami sesuatu yang bertahun-tahun kemudian saya melihatnya terulang dalam kehidupan ribuan orang. Sistem ini berdasarkan perilaku, emosi, keputusan, dan tujuan hidup, bukan pada gelar-gelar yang terpampang di dinding. Dan ketika saya mengamati orang-orang dengan sedikit pendidikan yang menjadi sangat kaya dan berdaya, saya melihat pola-pola yang jelas. Orang-orang seperti itu tidak terpaku pada tuntutan kesempurnaan. Mereka tidak menunggu momen ideal. Mereka tidak meminta izin untuk bertindak. Mereka tidak lumpuh oleh keraguan. Mereka bergerak. Mereka menguji, mereka berani, mereka melanggar aturan yang memang perlu dilanggar. Dan yang terpenting, mereka mengembangkan apa yang penelitian ilmiah sebut sebagai adaptabilitas emosional. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kesulitan, tetap fokus bahkan di bawah tekanan, dan mengubah hambatan menjadi momentum. Studi terbaru menunjukkan bahwa orang dengan fleksibilitas emosional yang lebih besar memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, ketahanan finansial yang lebih besar, dan kapasitas yang lebih besar untuk membuat keputusan yang efisien di bawah tekanan. Ini berarti bukan seberapa banyak yang telah Anda pelajari, melainkan seberapa baik Anda bisa beradaptasi. Dan mungkin Anda merasakan ini secara langsung. Mungkin Anda telah melihat hidup Anda dan berpikir, saya tahu saya mampu lebih dari ini, tetapi sesuatu selalu menahan saya. Itu bisa jadi ketakutan akan kegagalan. Itu bisa jadi ketakutan tidak cukup baik. Itu bisa jadi perasaan konstan kehilangan waktu seiring berjalannya hidup. Berapa kali Anda menunda keputusan penting karena takut membuat kesalahan? Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda belum siap?
Berapa banyak kesempatan yang Anda biarkan berlalu karena Anda pikir Anda perlu belajar lebih banyak sebelum mencoba. Tapi, izinkan saya mengatakan sesuatu dengan kejelasan penuh. Sebagian besar orang gagal bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena terlalu banyak keraguan. Orang-orang dengan sedikit pendidikan, ketika mereka makmur karena mereka memahami sejak dini bahwa tindakan menciptakan kejelasan, tindakan menciptakan kepercayaan diri, tindakan menciptakan hasil. Dan hasil-hasil ini yang terakumulasi seiring waktu menciptakan sesuatu yang lebih besar dari ijazah. Mereka menciptakan kebebasan. Dan saya telah melihat ini dari dekat tak terhitung kali. Saya telah melihat orang-orang tanpa pelatihan formal membangun bisnis bernilai jutaan dolar karena mereka lebih percaya pada visi mereka sendiri daripada pada pendapat orang lain. Dan saya juga telah melihat hal sebaliknya. Orang-orang yang sangat berbakat, cerdas, kreatif yang menyia-nyiakan seluruh hidup karena mereka kurang keberanian untuk mengambil langkah pertama. Contoh yang kuat adalah seorang tokoh yang sangat terkenal yang meskipun memiliki bakat luar biasa menghancurkan perjalanan hidupnya sendiri karena ia tidak pernah belajar mengelola emosi, uang, dan keputusan. Michael Jackson, meskipun memiliki kejeniusan yang tak tertandingi, sangat menderita karena ia tidak mengembangkan manajemen emosional yang diperlukan untuk menghadapi beban hidupnya sendiri. Dan ini adalah contoh yang saya gunakan hanya satu kali, karena ini secara definitif menunjukkan bahwa pengetahuan teknis tidaklah cukup. Jika Anda tidak menguasai emosi, situasi keuangan, dan arah hidup Anda, dunia yang akan melakukannya untuk Anda. Dan inilah pelajaran besar pertama saya untuk Anda. Kekayaan sejati tidak dimulai di kepala, melainkan di hati. Itu dimulai saat Anda memutuskan bahwa Anda tidak akan lagi menerima kehidupan yang setengah-setengah, bahwa Anda tidak akan membiarkan rasa takut menentukan masa depan Anda, bahwa Anda tidak lagi hidup menunggu sesuatu terjadi, karena Anda akhirnya memahami bahwa tidak ada yang berubah sampai Anda berubah. Dan sebelum kita mengakhiri bagian pertama ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah ungkapan yang telah saya gunakan bertahun-tahun di acara-acara saya. Dunia tunduk pada mereka yang tahu persis apa yang mereka inginkan. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan, Anda menjadi tak terhentikan. Ketika Anda bertindak meskipun ada rasa takut, Anda menjadi tak terhentikan. Ketika Anda memutuskan untuk tidak lagi menerima alasan, Anda menjadi tak terhentikan. Dan orang-orang yang tak terhentikan mencapai hasil yang tampak mustahil bagi dunia lain. Sekarang, setelah Anda mulai melihat pola tak terlihat yang memisahkan mereka yang hidup terjebak oleh rasa takut dari mereka yang menciptakan realitas mereka sendiri, saya ingin membawa Anda lebih dalam lagi. Karena ada titik balik, momen yang nyaris tak terlihat yang mengubah kehidupan biasa menjadi luar biasa. Dan titik ini tidak bergantung pada pendidikan formal, tidak bergantung pada tempat Anda dilahirkan, tidak bergantung pada riwayat hidup Anda. Itu hanya bergantung pada sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang tidak pernah dibuat oleh kebanyakan orang karena mereka menghabiskan hidup mereka menunggu izin. Tapi izinkan saya bertanya pertanyaan sederhana. Berapa lama Anda akan menunggu? Secara statistik, jutaan orang merasa seperti mereka selalu mengejar waktu, selalu memulai dan memulai ulang, selalu berjanji bahwa kali ini akan berhasil, tetapi tahun-tahun berlalu dan tidak ada yang berubah. Pernahkah Anda merasakan itu? Pernahkah Anda memiliki perasaan bahwa Anda bekerja keras, tetapi sepertinya hidup Anda berputar-putar? Pernahkah Anda melihat seseorang yang mencapai sesuatu yang Anda inginkan dan berpikir, mengapa itu tidak pernah terjadi pada saya? Ini lebih umum dari yang Anda bayangkan. Dan alasan besarnya adalah bahwa kebanyakan orang belajar hidup dengan bereaksi terhadap masalah, bukan dengan membangun masa depan.
Orang-orang dengan sedikit pendidikan yang menjadi sangat sukses memahami sesuatu yang berulang kali dikonfirmasi oleh sains. Tindakan yang konsisten menciptakan perubahan yang terakumulasi. Dan perubahan yang terakumulasi ini menciptakan apa yang kita sebut efek majemuk. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan-tindakan kecil yang diulang setiap hari memiliki dampak yang lebih besar pada kesejahteraan, uang, dan produktivitas daripada tindakan-tindakan besar yang terisolasi. Dan ini adalah jenis strategi yang banyak orang dengan bertahun-tahun belajar tidak pernah menerapkan karena mereka diajari untuk mencari kerumitan. Padahal transformasi sejati terletak pada kesederhanaan yang diterapkan setiap hari. Dan saya menyadari ini ketika saya masih sangat muda. Saya ingat hari saya mengambil pelatihan serius pertama saya. Untuk bisa berpartisipasi, saya harus bekerja lembur, mengangkut barang, melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan orang lain, hanya untuk menabung setara dengan sedikit di atas $35 per minggu. Dan ketika saya akhirnya tiba di acara itu, saya tidak tahu seberapa besar itu akan mengubah hidup saya. Di auditorium yang sempit itu, duduk di barisan paling belakang, saya menyadari bahwa orang-orang paling sukses memiliki sesuatu yang sama. Mereka tidak menunggu persetujuan, mereka menciptakan pergerakan. Pengalaman itu sangat memengaruhi saya. Saya memperhatikan orang-orang itu dan berpikir, jika mereka bisa melakukannya, saya juga bisa. Jika mereka memulai dari nol, saya juga bisa memulai. Jika mereka mengubah hidup mereka, maka hidup saya juga bisa diubah. Dan hari itu, saya memutuskan, saya tidak akan lagi menjadi budak dari keadaan saya. Dan mungkin Anda hidup dalam momen yang persis sama ini sekarang. Mungkin Anda mendengar ini karena Anda tahu, jauh di lubuk hati, bahwa ada lebih banyak untuk Anda. Mungkin ada mimpi yang telah Anda sisihkan. Mungkin ada ketakutan yang tidak pernah Anda hadapi. Mungkin ada suara di dalam diri Anda yang berkata, cukup, waktu untuk berubah adalah sekarang. Dan saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu yang kuat. Hidup menghargai keberanian, bukan kesempurnaan. Dan sebelum kita melanjutkan, izinkan saya melakukan sesuatu yang sangat penting. Jika Anda menemukan nilai dalam konten ini sejauh ini, jika kata-kata ini membantu Anda melihat hal-hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, maka klik suka dan berlangganan saluran ini sekarang juga. Gerakan sederhana ini yang membutuhkan waktu kurang dari 3 detik, membuat semua perbedaan dalam memastikan konten ini terus menjangkau Anda dan ribuan orang lain yang perlu mendengar ini. Klik ini bukan hanya dukungan, itu berarti Anda berkomitmen pada evolusi Anda. Dan komitmen adalah langkah pertama untuk mengubah realitas apapun. Kembali ke tindakan, karena itulah yang memisahkan mereka yang hanya bermimpi dari mereka yang mencapai. Orang-orang dengan sedikit pendidikan yang menjadi kaya dan berdaya memiliki keunggulan tak terlihat. Mereka belum dikondisikan untuk menunggu jalan yang sempurna. Mereka tidak diajari untuk menghafal rumus, melainkan untuk menciptakan solusi. Mereka mengembangkan kemampuan untuk belajar dengan melakukan, cepat gagal, cepat menyesuaikan diri, dan cepat berkembang. Ini menciptakan momentum yang kuat, sesuatu yang disebut penguatan perilaku positif oleh ilmu saraf. Setiap kemenangan kecil memicu ledakan dopamin, yang meningkatkan motivasi, mengarah pada lebih banyak tindakan, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak hasil. Dan begitulah spiral kemajuan lahir. Izinkan saya memberi Anda contoh klasik, Sylvester Stallone. Saya tidak akan menyebutkannya lagi nanti, tetapi ini sangat penting sekarang. Ia tidak memiliki pendidikan formal, tidak punya uang, tidak ada dukungan. Ia berulang kali ditolak, diremehkan, diabaikan. Namun, ia punya tindakan, ia punya visi.
Ia memiliki tekad sekuat baja sehingga ia menjual anjingnya, satu-satunya sahabatnya, hanya demi bertahan hidup saat menulis naskah film Rocky. Dan ketika kesempatan itu muncul, ia menolak menjual kisahnya agar diperankan oleh orang lain. Ia berkata, ini antara saya atau tidak sama sekali. Pola pikir ini, tindakan tanpa henti ini adalah persis jenis perilaku yang mengubah hal yang mustahil menjadi keniscayaan. Dan mungkin sekarang Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya menerapkan ini dalam hidup saya sendiri? Mulailah dengan mengamati di mana Anda ragu-ragu. Keputusan apa yang selama ini Anda tunda? Percakapan apa yang telah Anda hindari selama berbulan-bulan? Proyek apa yang dengan keras kepala Anda tunda sampai besok? Karena disitulah tepatnya transformasi dimulai. Pilihlah satu tindakan sederhana, sesuatu yang bisa Anda lakukan hari ini, bukan besok, hari ini, dan laksanakan. Balas pesan yang Anda takuti untuk dijawab. Kirim resume yang Anda janjikan untuk dikirim. Pelajari topik yang dapat membuka pintu. Buatlah daftar 3 tindakan mikro setiap hari yang mendekatkan Anda pada apa yang Anda inginkan. 3 tindakan setiap hari. Konsistensi akan menghasilkan momentum yang Anda butuhkan. Dan sebelum saya mengakhiri segmen ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah frasa yang mampu mendobrak batasan internal. Rasa takut bukanlah sinyal untuk berhenti. Itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Saat Anda merasakan takut, ingatlah ini, takut tidak menghalangi Anda. Itu menunjukkan kepada Anda bahwa sesuatu yang hebat terbentang di sisi lain. Ketika saya melihat perjalanan orang-orang yang mencapai kekayaan dan kepuasan tanpa mengandalkan pendidikan formal, saya menyadari sesuatu yang hanya sedikit orang pahami. Individu-individu ini mengembangkan kekuatan batin yang tidak berasal dari buku, melainkan dari kehidupan. Kekuatan yang ditempa di lingkungan nyata, melalui tantangan nyata, dalam keputusan yang tidak bisa ditunda. Dan kekuatan ini menciptakan semacam kebebasan yang banyak orang habiskan bertahun-tahun untuk mempelajarinya, tetapi tidak pernah benar-benar mengalaminya. Dan mungkin Anda mengenal seseorang seperti ini, seseorang yang nyaris tidak menyelesaikan sekolah, namun memiliki visi yang tajam, kepekaan yang tinggi terhadap peluang, keberanian yang mengesankan. Itu bukan kebetulan. Ada kecerdasan yang lahir dari kebutuhan, dan kebutuhan seringkali adalah guru terbesar yang ada. Namun ada satu kebenaran yang hanya sedikit orang punya keberanian untuk mengakui. Kebanyakan orang hidup mencoba menghindari rasa sakit. Mereka menghindari risiko. Mereka menghindari percakapan yang sulit. Mereka menghindari memulai sesuatu yang baru. Mereka bahkan menghindari bermimpi besar untuk menghindari frustrasi kegagalan. Dan ketika Anda menghindari rasa sakit, Anda juga menghindari pertumbuhan. Hidup tidak memberikan Anda keberanian sebelum tantangan. Ia memberikan Anda keberanian selama tantangan. Dan itulah mengapa mereka yang berasal dari latar belakang sederhana, yang memulai dengan sedikit atau hampir tidak punya apa-apa, mengembangkan ketahanan emosional yang menjadi fondasi dari semua yang mereka capai. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang telah menghadapi kesulitan moderat sepanjang hidup mereka menunjukkan tingkat ketahanan, motivasi, dan kapasitas pemulihan emosional yang lebih tinggi. Ini tidak berarti mencari penderitaan, tetapi memahami bahwa bagaimana Anda bereaksi terhadap hambatan Anda menentukan lintasan Anda. Orang-orang dengan sedikit pendidikan formal yang menjadi kaya bukanlah beruntung, mereka tangguh. Dan ketangguhan adalah keterampilan yang bisa dilatih. Saya ingat suatu waktu ketika saya hidup dalam kelangkaan sedemikian rupa, sehingga setiap kali makan terasa seperti kemenangan. Ada satu Natal ketika sama sekali tidak ada makanan di rumah.
tidak ada apa-apa. Dan pada hari itu, seseorang muncul membawa makanan untuk keluarga saya. Sebuah isyarat sederhana namun begitu kuat sehingga mengubah persepsi saya selamanya. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa jika saya memiliki sarana, saya akan membantu jutaan orang agar tidak pernah mengalami apa yang saya alami. Bertahun-tahun kemudian, ketika saya dapat berkontribusi dengan donasi makanan, membantu keluarga di seluruh dunia, saya menyadari sesuatu yang penting, bukan pengetahuan akademis yang memberi saya kemampuan ini. Itu adalah rasa sakit, itu adalah rasa lapar, itu adalah ingatan tentang bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Seringkali kekuranganlah yang membangkitkan apa yang kemudian berubah menjadi tujuan. Dan mungkin Anda telah melalui kesulitan yang tidak pernah Anda ceritakan kepada siapapun. Mungkin Anda tumbuh besar dengan mendengar bahwa Anda tidak mampu. Mungkin Anda memulai kehidupan dewasa Anda dengan dibebani hutang, ketidakamanan, tanggung jawab yang tampak lebih besar dari diri Anda. Mungkin bahkan hari ini Anda bertanya-tanya, apakah Anda benar-benar pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Dan disinilah saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Apa yang Anda sebut kelemahan hari ini, bisa jadi justru itulah yang membuat Anda tak terkalahkan. Saya telah melihat orang-orang yang sangat berbakat kehilangan segalanya karena mereka mendasarkan keputusan mereka pada emosi sesaat, bukan pada kejelasan tujuan. Dan saya telah melihat orang-orang biasa dengan sedikit pendidikan formal membangun kekayaan justru dengan tidak mengandalkan emosi, melainkan pada tindakan. Mike Tyson, misalnya, seorang atlet luar biasa, menghadapi kehancuran karir yang dahsyat karena ia tidak pernah memiliki keseimbangan emosional yang dibutuhkan untuk melindungi apa yang telah ia capai. Saya tidak akan merujuk kepadanya lagi di bagian-bagian selanjutnya, tetapi contoh ini diperlukan di sini. Bakat tanpa disiplin adalah merusak. Dan disiplin tidak ditemukan di ruang kelas, itu ditemukan dalam pilihan sehari-hari. Dan sekarang saya ingin memberi Anda sesuatu yang praktis, langsung, dan dapat diterapkan. Sebuah strategi yang berfungsi untuk siapapun, tanpa memandang pendidikan, usia, atau situasi keuangan. Ini berhasil karena didasarkan pada ilmu saraf, psikologi perilaku, dan pengamatan ribuan kasus nyata. Sederhana saja, setiap hari, pilih saja satu tindakan yang mendekatkan Anda pada tujuan keuangan Anda. Tidak harus besar. Itu bisa berupa mengatur keuangan Anda, mempelajari sesuatu yang baru tentang investasi, berbicara dengan seseorang yang sudah melakukan apa yang ingin Anda lakukan, menonton pelajaran singkat, merencanakan minggu Anda, menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, memulai proyek kecil. Satu tindakan setiap hari, selama 30 hari. Ini menciptakan perubahan neurologis, emosional, dan praktis. Dan inilah tantangannya, satu-satunya tantangan dalam video ini. Pilih sekarang, saat ini juga, apa yang akan menjadi tindakan mikro harian Anda untuk 30 hari ke depan. Sebuah tindakan kecil yang mampu menciptakan masa depan yang besar. Karena begitulah transformasi dimulai, dengan komitmen kecil yang menjadi lompatan besar. Dan sebelum kita mengakhiri bagian ini, saya ingin Anda membawa frasa ini. Kekayaan bukanlah tentang berapa banyak yang Anda hasilkan, melainkan tentang menjadi siapa Anda untuk mempertahankannya. Ketika Anda tumbuh secara internal, segalanya tumbuh secara eksternal. Ketika saya mengamati orang-orang yang mengubah hidup mereka mulai dengan sedikit pendidikan formal, saya melihat pola yang berulang hampir secara matematis. Mereka belajar menggunakan kenyataan sebagai mentor terbesar mereka. Dan ini menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan pengetahuan teoretis. Karena kehidupan nyata itu serba cepat, tidak terduga, tidak sempurna.
dan mereka yang belajar langsung darinya mengembangkan kepekaan yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Kepekaan ini adalah kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah, untuk membayangkan solusi di mana banyak orang hanya melihat hambatan, untuk bertindak ketika orang lain ragu-ragu. Dan ini seiring waktu berubah menjadi kekayaan finansial, emosional, dan pribadi. Namun ada sesuatu yang bahkan lebih penting. Orang-orang ini memahami perbedaan antara informasi dan transformasi. Siapapun bisa memiliki informasi. Anda bisa mengakses jutaan video, kursus, artikel, dan penelitian. Anda bisa mempelajari teori segalanya. Namun transformasi hanya terjadi ketika Anda mengambil informasi itu, mempraktikannya, dan mengulanginya sampai menjadi bagian dari diri Anda. Kebanyakan orang gagal karena mereka tahu banyak tetapi sedikit melakukan. Sebaliknya, individu dengan sedikit pendidikan formal ketika mencapai hasil yang luar biasa melakukan hal yang justru sebaliknya. Mereka menerapkan banyak hal, bahkan ketika awalnya mengetahui sedikit. Dan ini mengingatkan saya pada satu periode yang sangat signifikan dalam hidup saya. Saya berada di bawah tekanan besar, melakukan sesi pelatihan intensif, membantu orang-orang di seluruh dunia, namun secara bersamaan bergulat dengan tantangan pribadi yang mendalam. Saya perlu membuat keputusan sulit, menata ulang rutinitas saya, dan memikul tanggung jawab yang tampak lebih besar dari diri saya. Namun, setiap hari saya memilih sesuatu yang sederhana untuk mempertahankan kemajuan saya. Mempelajari pola manusia, mengamati perilaku, menguji teknik perubahan emosional yang baru. Saya melakukan ini bukan karena mudah, tetapi karena saya tahu bahwa jika saya berhenti, segala sesuatu di sekitar saya juga akan berhenti. Dan justru selama fase itulah saya mengembangkan beberapa strategi yang telah mengubah kehidupan paling banyak di seluruh dunia. Kesulitanlah yang mengeluarkan yang terbaik dari diri saya. Tekananlah yang mengungkapkan esensi saya. Seringkali apa yang kita anggap sebagai masalah adalah persis apa yang membentuk kita untuk masa depan yang lebih besar. Dan mungkin Anda sedang melewati fase seperti itu sekarang. Mungkin hidup Anda menuntut lebih dari yang Anda yakini dapat Anda berikan. Mungkin Anda merasa lelah, frustrasi, bosan, mencoba, dan melihat sedikit hasil. Mungkin Anda diam-diam bertanya pada diri sendiri, mengapa semuanya begitu sulit bagi saya? Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang mengubah segalanya. Kesulitan bukanlah tanda bahwa Anda berada di jalur yang salah. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tekanan tidak menghancurkan Anda. Itu membentuk Anda. Hidup mencoba mengangkat Anda ke tingkat berikutnya, tetapi tingkat ini membutuhkan versi diri Anda yang masih Anda bangun. Dan dalam proses ini, ada sesuatu yang ingin saya tekankan. Cara Anda mengelola emosi Anda menentukan kualitas hidup yang akan Anda miliki. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 80% keputusan keuangan orang dibuat berdasarkan emosi, bukan logika. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang terlilit hutang secara impulsif, mengapa begitu banyak individu meninggalkan proyek-proyek yang menjanjikan, mengapa begitu banyak peluang disia-siakan karena rasa takut. Individu dengan pendidikan formal terbatas yang mencapai kekayaan telah mengembangkan kontrol emosional yang kuat. Bahkan jika mereka tidak melabelinya demikian, mereka telah belajar bertindak meskipun ada rasa takut, bukan ketiadaan rasa takut. Sebuah contoh kuat dari hal ini, dan satu-satunya yang akan saya sebutkan di sini, adalah Oprah Winfrey. Ia memulai hidup dengan kerugian mutlak, menghadapi kesulitan yang tak banyak orang sanggup menanggungnya, tumbuh besar tanpa akses pendidikan istimewa, namun ia mengembangkan ketahanan emosional yang luar biasa, sehingga ia mengubah kisahnya menjadi salah satu kisah sukses terhebat di dunia.
Saya tidak akan menyebut namanya lagi, tetapi contoh ini penting karena menggambarkan apa yang terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak didefinisikan oleh masa lalu, melainkan oleh visinya untuk masa depan. Dan sekarang saya ingin membagikan sesuatu yang sangat praktis, langsung, dan bisa segera diterapkan. Sesuatu yang bisa Anda mulai lakukan hari ini untuk membangun keunggulan yang sama seperti yang dimiliki individu-individu ini. Jika Anda bercita-cita untuk makmur, Anda harus belajar mengelola 3 elemen kunci. Yang pertama, perhatian Anda. Karena apa yang Anda fokuskan menentukan apa yang berkembang dalam hidup Anda. Yang kedua, kondisi emosi Anda. Karena kondisi Anda menentukan tindakan Anda dan tindakan Anda membentuk hasil Anda. Yang ketiga, narasi internal Anda. Karena cerita yang Anda katakan pada diri sendiri membentuk pilihan Anda, batas yang Anda rasakan, dan bahkan cakupan impian Anda. Jika Anda percaya Anda tidak mampu, hidup Anda akan sesuai dengan keyakinan itu. Jika Anda percaya sudah terlambat, pikiran Anda akan menemukan cara untuk membuktikan bahwa Anda benar. Tetapi jika Anda memutuskan, bukan hanya berpikir, tetapi benar-benar memutuskan bahwa Anda pantas mendapatkan lebih banyak, bisa mencapai lebih banyak, dan akan melangkah lebih jauh, pikiran Anda mulai bekerja untuk Anda. Dan ini bukanlah pemikiran positif kosong. Ini adalah psikologi, ini adalah ilmu saraf, ini adalah perilaku manusia, ini nyata. Jadi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang mungkin belum pernah Anda izinkan untuk Anda jawab sendiri. Apa cerita yang selama ini Anda katakan pada diri sendiri untuk membenarkan mengapa hidup Anda belum juga berubah? Pikirkan itu, karena di dalam cerita itulah apa yang paling Anda inginkan terperangkap. Untuk mengakhiri bagian ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu frasa yang selalu saya pegang. Anda tidak mengubah hidup Anda dengan memimpikan masa depan. Anda mengubah hidup Anda dengan mengubah apa yang Anda lakukan sekarang. Tiba saatnya dalam hidup ketika segala sesuatu tampaknya mengarah pada satu pertanyaan tunggal. Siapakah Anda bersedia menjadi untuk mencapai apa yang Anda inginkan? Dan justru dalam menjawab pertanyaan ini, orang-orang dengan pendidikan formal terbatas membangun keunggulan signifikan mereka. Karena mereka memahami, seringkali secara intuitif, bahwa hidup tidak menghargai mereka yang paling banyak tahu. Hidup menghargai mereka yang paling banyak bertindak, yang paling gigih, yang paling cepat beradaptasi, yang mengubah kesulitan menjadi bahan bakar. Dan kesiapan internal inilah yang menciptakan hasil yang membuat dunia luar tercengang. Tetapi izinkan saya menunjukkan sesuatu yang sedikit orang sadari. Banyak keyakinan yang membatasi hidup Anda, bahkan bukan milik Anda. Anda mewarisinya. Mungkin Anda tumbuh besar mendengar bahwa uang sulit didapat, bahwa peluang itu langka, bahwa Anda cukup mengikuti arus, bahwa impian hanyalah ilusi belaka, bahwa lebih baik memiliki pekerjaan aman daripada mengambil risiko. Mungkin Anda menyerap gagasan bahwa orang sukses adalah mereka dengan gelar yang mengesankan, jabatan tinggi, dan kata-kata muluk dalam resume mereka. Tetapi realita tidak beroperasi seperti itu. Jika demikian, semua orang yang sangat berpendidikan akan kaya, bahagia, dan terpenuhi. Dan Anda tahu itu tidak benar. Studi menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan dan kepuasan pribadi berkorelasi jauh lebih banyak dengan kapasitas untuk bertindak, kecerdasan emosional, dan rasa tujuan daripada dengan pencapaian pendidikan. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang telah saya amati selama puluhan tahun. Orang-orang yang memulai dengan pendidikan formal terbatas cenderung menjadi lebih adaptif, lebih kreatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi frustrasi. Dan ketiga keterampilan ini adalah fondasi untuk membangun kekayaan dalam setiap arti kata. Dan saya telah mengalami ini berkali-kali.
Saya ingat satu titik dalam karier saya ketika saya menghadapi dilema yang sangat berat. Saya berada di ambang memimpin salah satu acara terbesar dalam hidup saya, sebuah proyek yang akan melibatkan ribuan orang, namun sekaligus bergulat dengan masalah dan tekanan internal yang begitu intens sehingga saya hampir tidak bisa tidur. Suatu malam, saat meninjau konten, gelombang ketidakamanan yang brutal menyelimuti saya. Seolah ada suara berbisik, "Anda tidak akan berhasil." Dan suara itu kuat, mendesak, hampir melumpuhkan. Tetapi saya menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan. Apa yang akan dilakukan versi diri saya yang saya cita-citakan saat ini? Dan jawabannya jelas, dia akan bertindak. Bukan karena itu mudah, tetapi karena itu penting. Keesokan harinya saya naik ke atas panggung, memimpin segalanya dengan energi penuh, dan pada akhirnya saya melihat orang-orang menangis, tertawa, berpelukan, dan berubah. Dan pada saat itu, saya mengerti, ketidakamanan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda pertumbuhan. Pertumbuhan itu menyakitkan, pertumbuhan itu meregangkan Anda, pertumbuhan itu menuntut usaha, dan itulah tepatnya mengapa ia mengubah. Dan mungkin Anda sedang mengalami sesuatu yang serupa saat ini. Mungkin ada bagian dari hidup Anda yang Anda tahu perlu diubah, tetapi Anda kurang keberanian. Mungkin Anda merasa memiliki potensi, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Mungkin Anda lelah menjalani hidup secara otomatis. Mungkin Anda takut gagal, tetapi izinkan saya mengingatkan Anda, rasa takut bukanlah musuh Anda. Rasa takut adalah sinyal bahwa sesuatu yang penting menanti Anda, sesuatu yang lebih besar dari apa yang sedang Anda alami saat ini. Dan inilah sesuatu yang krusial. Individu dengan pendidikan formal terbatas yang menjadi kaya dan terpenuhi telah belajar melakukan satu hal yang mengubah segalanya. Mereka berhenti mencari validasi eksternal. Mereka berhenti mencoba membuktikan sesuatu kepada orang lain. Mereka berhenti hidup dalam ketakutan akan penilaian orang lain. Dan ketika ini terjadi, kebebasan internal yang begitu kuat lahir, sehingga bahkan yang tidak mungkin pun terasa bisa dicapai. Steve Jobs misalnya, dan saya hanya akan menyebutnya sekali di sini, tidak dibentuk oleh ijazah. Dia tidak dibentuk oleh jalur tradisional. Dia dibentuk oleh rasa ingin tahu, keberanian, dan yang terpenting, keberanian untuk mengikuti intuisinya sendiri. Dia membuat kesalahan, menghadapi penolakan, bahkan dipecat dari perusahaannya sendiri, namun dia gigih. Orang-orang yang terus melangkah ketika orang lain berhenti, pasti menang. Sekarang saya ingin memberi Anda sesuatu yang mungkin merupakan pelajaran paling praktis dari seluruh video ini. Jika Anda ingin membangun kekayaan dan kepuasan, Anda perlu belajar bertanya pada diri sendiri setiap hari apa yang tidak pernah ditanyakan kebanyakan orang. Apa langkah selanjutnya? Bukan langkah sempurna, bukan lompatan raksasa, hanya langkah selanjutnya. Itulah satu-satunya yang benar-benar Anda kendalikan. Dan begitulah cara Anda bergerak maju, bahkan ketika segala sesuatu terasa membingungkan, luar biasa, atau terlalu jauh. Dan izinkan saya memberi Anda sesuatu untuk dibawa pulang setelah video ini. Anda tidak gagal karena kurangnya kemampuan. Anda gagal karena kurangnya pergerakan. Pergerakan menciptakan kejelasan. Kejelasan menciptakan arah. Arah menciptakan hasil. Dan untuk mengakhiri bagian ini tanpa memberi kesan bahwa ini adalah akhir dari video, saya ingin membagikan satu frasa yang saya pegang selama bertahun-tahun. Anda tidak butuh izin untuk mengubah hidup Anda. Anda butuh keputusan. Hidup sedang menunggu langkah Anda. Dunia hanya terbuka bagi mereka yang memilih untuk maju. Dan saat Anda menyerap semua ini, ingatlah, terkadang transformasi dimulai justru dengan pertukaran sederhana, kata yang tepat, isyarat yang datang pada saat yang tepat.
Jika sesuatu di sini beresonansi dengan Anda, bagikan video ini dengan seseorang yang istimewa yang juga pantas mendengar pesan ini. Karena pada akhirnya begitulah dampak berlipat ganda. Dan ketika kita berjalan bersama, kita tumbuh jauh lebih cepat. Mari kita lanjutkan. Yang terbaik masih akan terungkap